bahwasanya sekte-sekte mubtadi' ahli bid'ah itu adalah mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ditujukan untuk orang-orang musyrik, tapi justru mereka menggunakan ayat-ayat ini untuk menyerang orang-orang mukmin. Nah, itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih melanjutkan kajian kita berbicara tentang akidah dengan mengutip Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ad-Da'iyah Ilallah Al-Habib Zainul Abidin Ba'alawi. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir berbicara masalah bid'ah. Sekali lagi yang perlu kita ingatkan bahwa memang pembahasan bid'ah ini masuk dalam ranah akidah, maka itu dibahas dalam kajian-kajian akidah, bukan masuk dalam ranah pembahasan fikih. Walaupun belakangan banyak sekali orang yang menarik-narik bab bid'ah itu dalam konteks fikih. Para ulama generasi salaf, salah seorang di antaranya misal Asy-Syaikh Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah pada juz 1 halaman 232, bahwasanya Asy-Syaikh Ibnu Qudamah mengatakan, kana as-salaf yanhauna 'an mujalasati ahli al-bid'ah wan nadhri fi kutubihim wal istima' li kalamihim. Sesungguhnya para ulama generasi salaf itu melarang orang-orang untuk berada di dalam majelisnya ahlul bid'ah, kemudian membaca atau melihat kitab-kitab mereka, bahkan hanya sekedar mendengarkan ucapan mereka pun dilarang. Dan banyak sekali kita akan menemukan berbagai keterangan dari ungkapan yang disampaikan oleh para ulama generasi salaf untuk menjauhi orang-orang yang ahlul bid'ah. Namun demikian akan menjadi pertanyaan besar buat kita, siapakah ahlul bid'ah itu? Jangan sampai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fikih, terjadinya perbedaan pendapat, ikhtilaf, kita anggap sebagai ahlul bid'ah. Misalnya saja dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Abidin di dalam kitab beliau Raddul Mukhtar pada juz 4 halaman 70, yang katakan bahwa ahlul bid'ah itu adalah kullu man qala qawlan khalafa fihi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah setiap orang yang mengatakan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang ia bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka disebutlah dengan ahlul bid'ah. Seperti Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Hasyawiyah, dan lain-lain itu. Karena kaitan pembicaranya adalah berkaitan dengan akidah. Ini dipertegas juga di dalam kitab Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti pada halaman 83, mengutip apa yang pernah dikemukakan oleh Imam Malik tentang ahlul bid'ah. Imam Malik mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang membicarakan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kalamnya Allah, ilmunya Allah, qudrahnya Allah. Walam yaskutuna amma sakata anhu as-sahabah wa tabi'una lahum bi ihsan. Dan mereka tidak menahan bicara atau mereka tidak diam terhadap hal-hal yang para sahabat dan tabi'in yang mereka memiliki kebaikan-kebaikan itu mendiamkannya. Artinya melakukan pembahasan-pembahasan di luar dari yang dibahas oleh para sahabat dan juga tabi'un. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kloplah bagi kita bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang menyimpang dalam akidah, bukan berbeda dalam konteks fikihnya.
Sehingga antara orang yang berkunut dengan tidak berkunut tidak ada salah seorang di antara mereka yang merupakan ahlul bid'ah. Karena konteksnya adalah konteks fikih. Begitu juga antara orang yang tidak merayakan Maulidun Nabi dengan orang yang memperingati Maulidun Nabi. Karena konteks itu adalah konteks fikih. Kalaupun ada orang yang berbuat perbuatan bid'ah dan perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan bid'ah yang muharramah, yang diharamkan, maka dalam konteks fikih bahwa dia sudah melakukan perbuatan haram. Tidak sampai kepada dia dianggap sesat sebagai ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu ya orang yang memiliki kesesatan. Kesesatan itu berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan hukum. Ini yang terlebih dahulu harus kita pahami. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab ini mahiyal bid'atul muharramatu wal bid'atul jaizah. Apa itu bid'ah yang diharamkan dan bid'ah yang dibolehkan? Maka jawabannya adalah al-bid'atul muharramatu hiya ma lam yakun laha asasun fid dini min kitabin aw sunnatin aw ijma'in lil ummah. Bahwasanya bid'ah yang diharamkan itu adalah segala sesuatu perbuatan yang baru dalam agama yang tidak memiliki dasar di dalam agama, baik itu dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma' umat. Tidak ada dalil yang dapat menjadi pijakan untuk melakukan sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, maka itu masuk dalam kategori bid'ah muharramah. Jadi kalau orang tanya, kenapa kalian bikin Maulidun Nabi? Ya ada dalil pijakannya, itu ada. Banyak sekali kalau mau kita kumpulkan satu persatu tuh. Kenapa kita memperingati Maulidun Nabi? Dalilnya ada. Tapi yang namanya dalil itu enggak serta-merta apa yang dibuat Nabi itu aja dalil, bukan. Dalil itu segala sesuatu yang ditunjukkan oleh nas. Baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrirnya Nabi, itu dalam konteks hadisnya. Dalam konteks ayat juga lagi, nanti memahami ayat itu kan tidak hanya secara teksnya saja. Nanti kita akan belajar usulul fiqh, maka di dalam usulul fiqh itu sangat banyak sekali ragam pembahasan tentang teks-teks di dalam Al-Quran, yang terkadang satu ayat Al-Quran dengan lafaz yang umum tapi maknanya khusus, ada yang lafaznya khusus maknanya umum. Ya contoh sederhananya begini, di dalam Al-Quran Allah katakan wala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua itu uff. Ayat ini kan tidak melarang kita untuk numbuhin mama kita. Ayat ini tidak bicara kita dilarang untuk menerjang orang tua kita, menampar orang tua kita. Ada nggak di dalam ayat? Tidak ada. Yang ada di dalam ayat itu, jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua uff, kalau dalam bahasa kita. Ayat ini kan tidak melarang kita memukul. Boleh dong berarti memukul, nggak disebutkan kok di dalam ayat. Cara memahaminya tidak seperti itu. Maka dalam ilmu usul fiqh disebut dengan mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Ini masuk dalam pembahasan mafhum muwafaqah. Yang dilarang itu adalah tidak boleh mengatakan Oleh sebab itu tidak boleh mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai perbuatan yang lebih kejam, lebih kasar dari itu. Enggak ada teksnya itu, kalimatnya enggak ada. Jangan kalian menendang, jangan kalian enggak ada. Yang ada wala taqul lahuma uff. Tapi dari satu ayat ini memberi isyarat kepada kita. Bagaimana kita mampu menangkap isyarat itu? Pakai ini, akal. Jadi ketika orang memahami agama pakai akal, bukan berarti akal-akalan. Karena tidak ada satu ulama pun di dunia ini yang tidak memahami agama dengan tidak menggunakan akal. Pasti menggunakan akal. Justru kalau nggak punya akal nggak bisa paham agama. Cuma cara menggunakan akalnya itu tadi harus diikat dengan sebuah kaedah-kaedah. Jadi dalil itu jangan kita melihat Rasulullah SAW memperingati maulidnya seperti apa, kemudian kita mengekspresikannya seperti apa. Yang menjadi dalilnya adanya sebuah ekspresi dari Rasulullah ketika beliau lahir. Apa ekspresi Rasulullah di dalam sebuah hadis sahih? Kita sangat paham betul nih hadis ini. Apa kata Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa di hari Senin? Apa jawab Rasulullah SAW? Wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi. Pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin itu aku diangkat menjadi Rasul.
Jadi ekspresi Rasulullah sebagai tanda syukurnya terhadap hari kelahirannya itu dengan cara berpuasa. Kemudian kita sebagai umatnya mengekspresikan kebahagiaan kita atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW itu dengan berbagai macam bentuk amal ibadah, baik dengan sodako, ngasih makan orang, segala macam bentuknya, sholawatan, atau justru kita menjadikan itu sebagai media dakwah. Kalau di zaman sekarang dengan kompleksivitasnya hidup manusia, sehingga kita disibukkan dengan aktivitas dunia kita, hampir-hampir kita sedikit waktu sekali untuk belajar agama. Dan khawatir anak-anak kita nggak kenal siapa Rasulullah, nggak kenal siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa anaknya, bagaimana perjalanan hidupnya. Maka setiap setahun sekali kita membuat peringatan itu biar supaya ingat. Ini yang udah dibikin peringatan setahun sekali aja pun kadang kalau ditanya anak-anak kita kapan Rasulullah lahir, bingung juga harus menjawabnya, apalagi tak dibuat. Jadi ini bahagian dari metode dakwah yang digunakan oleh para ulama di Indonesia dan bahkan di berbagai negara lain di dunia ini dalam rangka memperingati Maulidun Nabi. Jadi konteksnya itu konteks fikih. Ada dalilnya? Ada, berarti tidak diharamkan. Kemudian mereka bilang, oh kalau seandainya boleh menambah-nambah, kalau itu dianggap baik, maka baguslah kita menambah sholat subuh yang 2 rakaat jadi 4 rakaat atau 8 rakaat. Masalahnya nggak ada dalilnya. Tidak ada satu ulama pun yang boleh menambah jumlah rakaat sholat 5 waktu itu karena memang nggak ada dalilnya. Cuman mau kita memaksakannya? Coba tunjukkan satu bukti, ada tidak ulama yang menambah jumlah rakaat sholat? Nggak ada. Karena nggak ada dalilnya. Sedangkan Maulidun Nabi ada dalilnya. Oleh sebab itu kita harus mampu membedakan dua hal ini. Itu tadi maka dikatakan bahwa bid'ah muharramah itu segala sesuatu yang baru yang tidak punya dasar dalam agama, nggak ada penunjuknya di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada ijma' umat, tidak ada dari qiyas atau dalil-dalil yang lain. Nah ini sebenarnya dikemukakan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ya tokoh-tokoh ulamanya, sahabat-sahabat kita dari kalangan Salafi Wahabi yang suka membid'ahkan amalan orang. Bahwasanya yang namanya bid'ah itu segala sesuatu yang tidak punya dalil. Kita saja tidak paham dalil. Yang tahu kita dalil itu Al-Quran, hadis. Padahal sebenarnya kalau dikasihkan Al-Quran pun kita nggak paham bagaimana cara mengambil hukum dari Al-Quran itu. Dikasih hadis pun kita kebingungan untuk memahami hadis itu. Kemudian dikatakan wal bid'atul jaizatu hiya allati laha asasun fid din wa illam takun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi, bid'ah yang dibolehkan itu adalah yang perbuatan bid'ah itu ada dasarnya dalam agama walaupun tidak pernah terjadi di masa Rasul. Rasul nggak pernah buat, nggak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tapi sebuah perbuatan itu ada dasar dalam agamanya. Apa contohnya? Misalu dzalik, an-nawafilu allati ta'ti biha walam yakud dinu talabaha minka bidzati. Fasolaita mi'ata rak'atin fil yaumi mathalan. Misalnya ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan dan agama tidak menganjurkan secara teks, secara jelas, secara pasti. Contohnya misalnya kita sholat sunnah 100 rakaat dalam satu hari. Ada nggak dalilnya? Pernah nggak Rasulullah sholat sunnah 100 rakaat? Mungkin kita nggak ketemu dalilnya, ya. Sahabat, mungkin kita nggak ketemu dalilnya. Pernah dilakukan oleh sahabat. Berarti ini tidak terjadi di masa Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah sholat sunnah 100 rakaat. Ini juga tidak terjadi di masa sahabat, karena tidak kita temukan data sahabat sholat sunnah 100 rakaat. Misalnya, saya tidak memastikan bahwa sahabat tidak ada yang sholat 100 rakaat. Saya khilaf, saya pernah membaca beberapa riwayat kalau tidak salah di generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in ada para ulama generasi salaf yang sholatnya sampai 100 bahkan sampai 1000 rakaat. Bagaimana cara sholatnya? Jangan ukur dengan kemampuan kita dan jangan ukur dengan waktu kita. Contohnya misalnya begini, kalau bulan Ramadan itu menjelang nuzulul Quran atau mungkin di awal Ramadan pun ustaz-ustaz ada ceramah. Imam Syafi'i itu dalam satu bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak berapa kali Pak? 30 kali. Satu hari 2 kali khatam. Oh macam mana cara mengkhatam? Jangan diukur dengan akal dan kemampuan kita. Waktunya aja beda nih. Coba ukurlah waktu kita 20 tahun yang lalu dengan waktu kita sekarang. Kalau puasa Ramadan itu Pak, mana lebih panjang durasinya kita rasa?
1 hari 20 tahun yang lalu itu kita banyak hal yang bisa kita kerjakan dan kita hasilkan. 1 hari sekarang Pak, perasaan-perasaan satu pekerjaan itu nggak siap dalam 1 hari kita kerjakan. Karena memang tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Maka Rasulullah katakan salah satu tanda-tanda hari kiamat itu yataqarrabuz zaman. Waktu itu berjalan terasa singkat. Kita ba'da zuhur nggak terasa lagi udah asar nih. Nah, kalau dulu kita puasa Ramadan itu sampai ngumpet di bawah kursi, di bawah meja, sampai berendam di bak kamar mandi. Sekarang malah kayaknya barusan makan kita kok udah buka puasa gitu. Makanya para ulama mengatakan ada 2 kemungkinannya. Memang waktunya dibuat menjadi sangat cepat, atau memang keberkahan waktu itu yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melakukan sebuah ibadah tidak merasakan bersusah-susahnya ibadah. Padahal sebenarnya ibadah itu ketika mengalami kesusahan, kesulitan, disitulah nikmatnya ibadah itu. Nah, kita kalau bisa kita minimalisir semua kesusahan itu, Pak. Coba kalau kita ibadah dalam keadaan panas-panas, susah khusuknya. Makanya masjid sekarang udah pakai AC semua. Walaupun kalau giliran subuh yang tua-tua kasihan kan, terpaksa nyari di sudut-sudut, di pojok-pojok, dia nggak bisa kena AC kan. Nah, jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anjuran secara teks sholat sunnah 100 rakaat. Bahkan qiyamul lail saya tidak ada batasan jumlah rakaatnya, tapi tidak ada menyebutkan 100 rakaat. Lalu kita melakukan itu sholat sunnah 100 rakaat. Berarti kan tidak dilakukan Rasul, tidak dilakukan sahabat. Bid'ah dong? Belum tentu. Apa standarisasinya, apa ukurannya, apa kaedahnya? Ada nggak pijakan dalilnya? Maka dikatakan di sini walakin ji'ta bi amri hatha alaihi dinu wa talabal azdiyad minhu. Akan tetapi telah datang satu urusan yang sebuah perintah yang agama mengesankan itu dan menuntut untuk memberikan tambahan-tambahan dalam sebuah ibadah. Apa contohnya? Ada sebuah hadits qudsi ini, wa fil haditsil qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Senantiasalah hambaku itu berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku cinta kepadanya. Artinya kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah berkali-kali dalam jumlah yang banyak. Nggak cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat sampai 100 rakaat. Tujuannya apa? Biar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dilakukan Rasul? Tidak. Pernah dilakukan sahabat? Tidak. Tapi kita melakukannya. Apa pijakannya? Hadis ini. Berarti bukan perbuatan bid'ah yang diharamkan, ada pijakan hadisnya. Ya sama seperti kita istighfar. Berapa kali kita istighfar satu malam, Pak? 3 kali? 10 kali, 15 kali. Oh Ustaz, 3 kali aja Pak ada sholat 5 waktu. Berarti 3 kali 5, 15 kali. Cukup. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih mengatakan bahwa istighfar Rasulullah SAW itu 70, 100. Nabi yang dia dijamin masuk ke dalam surga, yang tidak ada dosa bagi dirinya, kalaupun tergelincir, Allah sudah mengampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Istighfarnya 1 hari 1 malam 70, 100 kali. Itu kelasnya Nabi. Terus kalau kita nambah istighfar sampai lebih dari 10, 100 kali, kira-kira bid'ah nggak itu? Nabi nggak pernah lebih dari 100. Kalau dari hadis ini kan, kita buat lebih dari 100. Anjuran beristighfar sebanyak-banyaknya kan ada. Anjuran berzikir sebanyak-banyaknya kan ada. Kelasnya Nabi itu 70, 100 kali. Tentunya kelas kita harus lebih banyak lagi. Karena dosa kita lebih banyak. Rasulullah dijamin diampuni dosanya. Kita nggak ada jaminan itu. Maka mestinya istighfar kita lebih banyak lagi. Bahkan Rabiatul Adawiyah mengatakan istaghfiru istighfarakum. Beristighfarlah kalian terhadap istighfar yang kalian lakukan. Cuma tuh? Kita udah beristighfar, tapi kita disuruh beristighfar terhadap istighfar kita. Istighfar itu kan permohonan ampun. Yang namanya permohonan ampun itu kan terhadap perbuatan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Tapi Rabiatul Adawiyah mengatakan istighfarlah kamu terhadap istighfar yang sudah kau lakukan. Kenapa? Karena sering sekali ternyata ketika kita beristighfar hati kita lalai. Istighfar itu kan permohonan ampun, kok kayaknya kita ngerasa cuek aja tuh minta maafnya. Sama kalau kita minta maaf sama orang tuh, bro minta maaf dulu aku, terserah kau mau maaf kau enggak, yang penting kamu udah minta maaf udah selesai lah. Kau yang berdosa nanti itu kalau enggak maafkan aku, udah kita yang buat salah, kepala orang udah bendol kita tongkok, kemudian kita pula yang ngancam dia berdosa, ini kelewatan namanya. Sama seperti kita beristighfar kepada Allah, ya Allah yang penting aku istighfar, ya udahlah. Astagfirullah, selesai.
hati kita lalai dari istighfar itu. Harusnya ketika beristighfar ada penghayatan yang sangat mendalam, mengingat perbuatan dosa yang kita lakukan, sedikitnya amal yang kita kerjakan, kemudian kita memohon mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan begitu idealnya. Tapi ternyata banyak di antara kita yang beristighfar hatinya lalai dari istighfarnya. Dia tidak benar-benar memohon ampun kepada Allah, sekedar syarat saja, yang penting sudah melakukan istighfar sebanyak 3 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sudah. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu segala sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah, segala sesuatu yang tidak ada pada masa sahabat, tapi ada dalil pijakannya, maka itu masuk dalam kategori bid'ah al-jaizah, bid'ah yang dibolehkan. Begitu juga walaqad jama'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu as-sahabata an 20 rak'atan min at-tarawih thumma qala ni'matil bid'atu hadhihi fa hadhihi bid'atun jaizatun maradiyatun 'inda Allah ta'ala. Begitu juga dengan Umar bin Al-Khattab yang telah mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kemudian dia mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Fa hadhihi bid'atun jaizah, maka ini adalah bid'ah yang dibolehkan, maradiyatun 'indallahi ta'ala, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mampu mengidentifikasi sebenarnya siapakah ahlul bid'ah itu? Inilah annahum yanṭaliqu ila ayatin nuzilat fil musyrikin fahamaluha 'alal mu'minin. Bahwasanya sekte-sekte mubtadi' ahli bid'ah itu adalah mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ditujukan untuk orang-orang musyrik, tapi justru mereka menggunakan ayat-ayat ini untuk menyerang orang-orang mukmin. Nah, itu tanda-tandanya ahlul bid'ah. Ngutip ayat, sebenarnya ayat ini untuk orang musyrik, tapi ditujukan kepada orang-orang mukmin. Kama thali qaulihi ta'ala, sebagaimana contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, maka janganlah kalian menyuruh bersamaan dengan Allah itu ada Tuhan yang lain. Ini perbuatan orang musyrik. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian menyuruh kepada sesuatu pun yang itu bersamaan dengan kalian menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain sama juga, wala tad'u min dunillahi, dan janganlah engkau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yanfa'uka wa la yadurruka, terhadap sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepadamu dan dapat memudaratkanmu. Wa qaulihi ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, sesungguhnya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ibadun amthalukum. Sesungguhnya orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hamba yang sama seperti kalian. Wa ashbahi dzalika minal ayati sharihati fil musyrikin alladzina ya'taqiduna uluhiyata ghairillahi wa istihqaqahul ibadah. Dan yang semisal dengan ini dari ayat-ayat yang jelas untuk orang-orang musyrik, yang orang-orang musyrik itu berkeyakinan bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi. Ayat ini bicaranya tentang orang-orang musyrik, tapi banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini digunakan untuk menyerang orang-orang mukmin. Contoh misalnya, kita cepat sekali mengkategorikan perbuatan ini khurafat, perbuatan ini syirik, perbuatan ini bid'ah kepada orang yang melakukannya. Padahal kita tidak mengetahui dasar seseorang melakukannya, bagaimana keadaan batinnya pun kita nggak tahu juga. Sehingga sebahagian orang dengan sangat tegas dan keras sekali mengatakan misalnya orang yang ziarah kubur sebagai yang ubadul kubur, penyembah kubur. Kemudian orang yang bertawassul sebagai orang yang juga menggunakan ayat ini. Ini ayat ini digunakan juga untuk menyerang orang-orang tawassul. La tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu kalian juga menyuruh kepada yang lain. Jadi orang bertawassul dihantam dengan ayat ini, padahal ayat ini bukan untuk orang yang bertawassul. Orang yang bertawassul itu siapa? Orang yang bertawassul adalah mukmin, orang yang beriman. Sedangkan ayat ini bicara tentang orang musyrik. Nabi Adam bertawassul loh.
Kalau kita kategorikan ayat ini kepada orang yang bertawassul, berarti kita juga mau mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu menyeru kepada selain Allah. Hadisnya jelas sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sebuah hadis qudsi. Bisa dilihat di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Juga bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah ala Qasidah Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Bajuri. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam tergelincir dari surga karena sebab melakukan sebuah kesalahan, dilarang mendekati pohon di surga itu, tapi beliau justru mendekati, bukan hanya mendekati, bahkan sampai memakan buahnya. Ketika beliau tergelincir, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, "Ya Adam, wahai Adam, qad ghafarta li bihaqqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hai Adam, engkau sudah memohon ampun kepadaku dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Adam ketika berdoa, ya Allah ampunkan dosaku dengan kebenaran Muhammad SAW, Nabi Muhammad belum lagi lahir. Di dalam riwayat dikatakan kenapa Nabi Adam alaihissalam menyebut nama Nabi Muhammad di dalam doanya ketika mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Ketika aku berada di surga, aku melihat tiang arasy bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah Allah meletakkan nama seseorang berdampingan dengan namanya, dituliskan di makhluknya yang mulia, yang bahkan ketika kiamat terjadi seluruh alam ini hancur binasa, arasy-Nya Allah tidak hancur. Pasti orang itu adalah orang yang istimewa. Oleh sebab itu aku menyebut namanya agar sekiranya aku mendapatkan perhatian dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini logika yang sangat sederhana sebenarnya. Contoh nih misalnya nih, seorang istri yang lagi mengandung kemudian minta sama suaminya, "Bang, belikanlah dulu rujak, Bang. Ini kayaknya yang kepengen bukan aku nih, Bang, tapi anak yang ada dalam perut aku ini." Apakah si istri itu bersekutu antara suami dengan tidak kan? Istri menggunakan nama anaknya karena dia tahu bahwa anak yang ada dalam kandungan ini adalah sosok yang disayangi oleh suaminya, yang kalau seandainya dia meminta dengan alasan nama anak itu akan cepat diwujudkan. Oh ya dek, cepatlah belikan rujak itu, padahal yang ngunyah mulut bini juga kan. Itu logika yang sangat sederhana tuh. Oh apa rupa? Bukankah Allah mengatakan Allah itu dekat? Kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah juga mengajarkan kok kepada kita bagaimana cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai perantaran wasilah juga. Contoh misalnya di dalam satu surah yang selalu kita baca dan wajib dibaca sebanyak 17 kali dalam satu hari satu malam. Surah Al-Fatihah itu. Lihat redaksi ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kita ngomongnya kapan? Sendirian atau rame-rame? Sendirian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita tidak merubah dhamirnya. Tidak kita rubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta. Tapi kita tidak merubah redaksinya. Kita menggunakan dhamir nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon. Silahkan dibuka di dalam berbagai kitab tafsir, tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana penjelasan para ulama tafsir? Ayat ini mengajarkan kepada kita adab kita memohon kepada Allah, seolah-olah kita memberi pesan kepada Allah, ya Allah, ini aku menyembah bersama dengan semua makhlukmu yang taat kepadamu menyembah kepadamu. Ini aku ya Allah memohon kepadamu bersamaan dengan seluruh makhluk yang taat kepadamu memohon kepadamu. Permintaan yang rami-rami sama sendirian mana kira-kira lebih diperhatikan? Rami-rami.